Sejarah Zionisme. Zionisme sendiri adalah gerakan etnokultural nasionalis yang muncul di Eropa pada akhir abad ke-19 Masehi yang bertujuan mendirikan sebuah negara Yahudi melalui kolonisasi wilayah-wilayah di luar Eropa. Ia berfokus pada pendirian tanah air bagi orang-orang Yahudi di Palestina, sebuah wilayah yang juga disebut Eretz Yisrael di dalam Yudaisme dan menjadi pusat perhatian yang teramat penting dalam sejarah Yahudi. Zionisme menjadi mapan atas kerjasama antara Freemasonry, para bankir Yahudi, dan kaum intelektual Yahudi pada abad ke-19 Masehi yang bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita mereka untuk mewujudkan sebuah tanah air dan negara baru bagi kaum Yahudi sedunia. Sejak kemunculannya pada akhir abad ke-19 Masehi, Zionisme berupaya untuk menyatukan dan memobilisasi orang-orang Yahudi ke dalam program nasional mereka, yang tujuan utamanya adalah pembentukan sebuah negara Yahudi merdeka di Palestina, yang pada akhirnya akan menjadi tempat bagi sebagian besar orang Yahudi di dunia menetap. Secara garis besar, Zionisme dapat dipandang sebagai salah satu dari banyak gerakan nasionalisme yang bermunculan di Eropa pada abad ke-19. Namun, tidak seperti gerakan nasionalisme lainnya yang telah memiliki negeri tempat menetap, Zionisme belum memiliki negeri yang mereka butuhkan itu. Karenanya, Zionisme juga mencakupkan gerakannya pada proses migrasi orang-orang Yahudi dan kolonisasi wilayah di luar Eropa agar kaum Yahudi bisa mendapatkan status mayoritas di suatu tempat, sehingga pada akhirnya memiliki negara mereka sendiri. Ribuan tahun lalu, orang Yahudi memang pernah menjadi masyarakat mayoritas yang menghuni wilayah Palestina. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang pernah menjanjikan wilayah itu untuk dijadikan sebagai negeri tempat tinggal mereka. Tetapi semua itu tidak gratis. Mereka harus berjuang untuk mengusir bangsa pagan yang sebelumnya menghuni wilayah itu. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk memimpin kaum Yahudi dalam upaya memerangi bangsa pagan itu. Namun, mereka malah menjawab dengan tidak sopan, seperti apa yang dituturkan di dalam Al-Quran. "Wahai Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu untuk memerangi kaum itu, sementara kami duduk-duduk saja di sini." Jelas saja ini perkataan yang songong sekali. Karena pembangkangan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjatuhkan hukuman kepada orang Yahudi. Tetapi ternyata kaum Yahudi terus berjuang untuk mendapatkan negeri yang dijanjikan tersebut di bawah kepemimpinan nabi-nabi mereka. Hingga pada masa kepemimpinan raja sekaligus Nabi Daud alaihissalam, kaum Yahudi akhirnya berhasil menyingkirkan bangsa pagan tadi dan menguasai wilayah Palestina tersebut. Bersama kepemimpinan Nabi Daud alaihissalam, kaum Yahudi tetaplah bertauhid dan mengamalkan syariat mereka seperti yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Daud alaihissalam. Kemegahan itu pun berlanjut pada era kepemimpinan putra Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagai seorang raja besar, Nabi Sulaiman memperkokoh Baitul Maqdis, dan di sana pula lah beliau membangun Haikal Sulaiman yang indah dan megah. Di bawah panduan Nabi Sulaiman alaihissalam, kaum Yahudi hidup bersama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, sepeninggal Nabi Sulaiman, kekufuran mulai merajalela, yang kemudian berujung pada perpecahan. Negeri kaum Yahudi terpecah dua menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menghendaki tanah suci Baitul Maqdis dikuasai oleh orang-orang yang beriman. Dan karena sekarang kekufuran telah merajalela, kaum Yahudi pun tidak layak lagi menguasainya. Pada 722 sebelum Masehi, kerajaan utara ditaklukkan oleh kerajaan Assyria yang dipimpin oleh Raja Sargon kedua. Menyusul kemudian pada 586 sebelum Masehi, kerajaan selatan ditaklukkan oleh kerajaan Babilonia yang dipimpin Raja Nebukadnezar. Orang-orang Babilonia memusnahkan Baitul Maqdis dan menghancurkan Haikal Sulaiman. Kaum Yahudi pun dibunuh dan diusir hingga tersebar ke berbagai penjuru. Inilah yang kemudian dalam sejarah dikenal sebagai diaspora pertama.
Inilah pula salah satu peristiwa yang menciptakan keinginan kaum Yahudi untuk dapat kembali ke tanah air kuno mereka. Ketika Kekaisaran Persia mengambil alih Baitul Maqdis pada 538 sebelum Masehi, kaum Yahudi berangsur-angsur berdatangan kembali ke sana. Orang Persia kelihatannya tidak terlalu membatasi kaum Yahudi dalam menjalankan kewajiban-kewajiban keagamaan mereka. Bahkan kaum Yahudi diizinkan untuk membangun dan menata kembali Baitul Maqdis. Bukan cuma itu, mereka juga membangun kembali Haikal Sulaiman, yang kemudian dikenal sebagai Haikal Sulaiman kedua. Situasi yang longgar pun tetap berlanjut pada era Baitul Maqdis diperintah oleh Kaisar Alexander Agung pada 332 sebelum Masehi. Namun semua itu berubah drastis ketika Kekaisaran Romawi menaklukkan wilayah Palestina pada 27 sebelum Masehi. Tidak ada lagi kebebasan bagi kaum Yahudi. Semuanya dibatasi dan bahkan mereka hidup dalam penindasan pemerintahan Romawi. Parahnya, pada 66 Masehi, pasukan Romawi memusnahkan Haikal Sulaiman dan memorak-porandakan Baitul Maqdis. Kaum Yahudi menghadapi semua ini dengan pemberontakan dahsyat terhadap pemerintahan Romawi pada 135 Masehi. Namun pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh Romawi. Sebagai akibatnya, kaum Yahudi dibunuh dan diusir secara massal dari wilayah Palestina. Peristiwa inilah yang dikenal dalam sejarah sebagai diaspora kedua. Kaum Yahudi kemudian tersebar kemana-mana. Selama ratusan tahun, kaum Yahudi menetap di komunitas kecil di Timur Tengah. Dalam jumlah lebih besar, mereka tersebar di Eropa Barat dan Eropa Timur. Eropa yang ketika itu didominasi oleh kaum Kristen memperlakukan kaum Yahudi dengan buruk. Mereka menghadapi diskriminasi agama dan etnis, suatu sikap yang kemudian dikenal sebagai antisemitisme. Di berbagai tempat yang dihuni kaum Yahudi, biasanya mereka menghadapi sikap antisemitisme ini. Pada peralihan abad dari abad ke-19 menuju abad ke-20 Masehi, Rusia menjadi tempat yang amat mengerikan bagi kaum Yahudi. Di sana mereka menghadapi sikap antisemitisme yang cukup parah. Kekaisaran Rusia melokalisasi tempat tinggal kaum Yahudi di sebelah barat wilayah Rusia, yang kemudian dikenal sebagai Pale of Settlement. Pada 1881 terjadilah kerusuhan antisemit yang dikenal sebagai pogrom, dan hal ini memperparah kondisi kaum Yahudi di Rusia. Lebih parah lagi, pemerintah Kekaisaran Rusia justru menetapkan undang-undang yang mencabut hak milik kaum Yahudi dan benar-benar membatasi ruang gerak mereka hanya di wilayah Pale of Settlement. Bukan cuma di Rusia, antisemitisme pun tersebar di mana-mana di Eropa. Karena menghadapi tekanan dan diskriminasi di mana-mana, kesadaran kebangsaan kaum Yahudi semakin terbentuk. Terlebih lagi, pada peralihan abad itu, dunia perpolitikan di berbagai wilayah memang sedang ramai dengan isu kebangkitan nasionalisme. Kaum Freemasonry berhasil menyuntikkan propaganda dan semangat nasionalisme itu kemana-mana, sehingga ia menjadi isu yang mengglobal. Hanya saja kesadaran kebangsaan yang terbentuk di tengah-tengah kaum Yahudi ini tidaklah lagi kental dengan nuansa keagamaan. Tetapi kesadaran kebangsaan yang terbentuk ini mengarah kepada sekularisme yang tidak mementingkan agama. Pasca merebaknya pogrom di Rusia yang pecah pada 1881 sampai 1884, muncullah sebuah gerakan yang dikenal sebagai Hovevei Zion atau pecinta Zion. Sion atau Zion pada awalnya adalah penyebutan untuk Yerusalem, namun kemudian dipahami sebagai seluruh tanah Israel. Orang-orang Hovevei Zion memandang bahwa migrasi kaum Yahudi ke Palestina itu berbeda dengan migrasi mereka ke tempat lain. Pada dasarnya, kembalinya mereka ke Palestina adalah kembalinya mereka melintasi ruang dan waktu ke tanah air leluhur mereka. Bagi mereka, Palestina adalah tanah di mana orang-orang Yahudi pernah menjadi sebuah bangsa, dan wilayah ini akan tetap menjadi tempat yang istimewa di hati mereka. Setelah itu terjadilah gelombang migrasi pertama kaum Yahudi ke tanah Palestina
Sehingga pada 1891 telah berdiri koloni pertanian Yahudi pertama di Palestina di atas tanah yang dibeli dari dana yang dihimpun dari Eropa Timur. Koloni ini berjumlah 2.400 jiwa dan mayoritas berasal dari Rusia. Koloni ini hampir bangkrut, tetapi kemudian mendapat suntikan dana dari seorang Yahudi super kaya, yakni dari Baron Edmond James de Rothschild. Zionisme sebagai cita-cita untuk kembali ke tanah yang dijanjikan menurut kaum Yahudi kemudian diorganisasikan dan disistematiskan oleh seorang tokoh bernama Theodor Herzl. Dia dilahirkan pada tanggal 2 Mei 1860, seorang Yahudi Austro-Hungaria yang berprofesi sebagai jurnalis, pengacara, penulis, dan aktivis politik. Dia dinobatkan sebagai Bapak Zionisme modern karena dia membentuk organisasi Zionis dan mempromosikan imigrasi kaum Yahudi ke tanah Palestina dalam upaya untuk membentuk sebuah negara Yahudi. Dalam bahasa Ibrani, dia dikenang sebagai Chozeh Ha-Medinah atau perumus visi negara. Namanya dicantumkan di dalam Deklarasi Kemerdekaan Israel dan dia dinobatkan sebagai Bapak Spiritual Negara Yahudi. Sebenarnya, Herzl sendiri tidak memiliki wawasan luas tentang tradisi dan sejarah kaum Yahudi. Terlahir di tengah-tengah sebuah keluarga Yahudi kaya di Hungaria, Herzl justru seringkali mengidentifikasikan dirinya dengan budaya Jerman. Untuk waktu singkat, dia berkarir sebagai pengacara di Vienna. Kemudian dia menjadi seorang wartawan di Paris untuk koran yang terbit di Vienna, New Freie Press. Ketika berada di Vienna, dia mengalami peristiwa antisemitisme yang kemudian membuat dia berkesimpulan bahwa asimilasi kaum Yahudi dengan bangsa-bangsa lain itu hal yang tidak mungkin. Karenanya satu-satunya solusi bagi kaum Yahudi adalah mendirikan sebuah negara Yahudi dengan pemerintahan yang mandiri yang akan menaungi seluruh kaum Yahudi. Perasaan Zionisme semakin menguat di dalam diri Theodor Herzl ketika dia harus meliput apa yang dalam sejarah dikenal sebagai skandal Dreyfus. Berhubung dia adalah koresponden Paris untuk koran yang terbit di Austria. Skandal Dreyfus merebak di Paris pada Desember 1894 ketika seorang perwira militer Prancis berpangkat kapten bernama Alfred Dreyfus dituduh berkhianat karena diduga membocorkan rahasia militer Prancis kepada dubes Jerman yang berkedudukan di Paris. Dreyfus dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dikirim ke koloni penghukuman yang ada di Pulau Setan di Guyana, Amerika Selatan. Dia harus menghadapi kehidupan yang keras dan mengerikan di sana. Tetapi pada 1896, seorang perwira Prancis berpangkat letnan kolonel bernama Georges Picquart menemukan bukti-bukti baru yang memperlihatkan bahwa tuduhan kepada Dreyfus hanyalah fitnah. Penjahat sebenarnya adalah seorang perwira berpangkat mayor bernama Ferdinand Walsin Esterhazy. Masyarakat Prancis pun terpecah menjadi dua kelompok, yakni kelompok yang mendukung Dreyfus yang disebut Dreyfusards, dan mereka yang tidak menyukai Dreyfus yang disebut anti-Dreyfusards. Merebaklah pandangan bahwa Alfred Dreyfus difitnah hanya karena dia orang Yahudi. Semakin menguatkan kesimpulan Herzl bahwa kaum Yahudi tidak mungkin berasimilasi dengan warga Eropa pada umumnya yang beragama Kristen. Ketika kasus Dreyfus sedang berjalan inilah, Theodor Herzl menerbitkan sebuah pamflet berjudul Der Judenstaat atau Negara Yahudi pada Februari 1896. Di dalam pamflet itu, dia menjelaskan visinya tentang tanah air kaum Yahudi. Gagasannya ini kemudian menarik perhatian dunia internasional dan dalam waktu singkat, Herzl menjadi figur yang amat diperhatikan kaum Yahudi dunia. Dalam karyanya itu, Herzl menjelaskan bahwa sikap antisemitisme sedang merebak di berbagai wilayah di Eropa dan hal itu menjadi masalah bagi kaum Yahudi. Solusi-solusi lain tidak akan pernah bisa membuat kaum Yahudi berasimilasi dan masyarakat Eropa yang kebanyakan beragama Kristen juga tidak akan pernah mau menerima kaum Yahudi.
Karenanya, solusi satu-satunya bagi kaum Yahudi adalah melakukan upaya terorganisir untuk mendirikan sebuah negara Yahudi di suatu tempat di luar Eropa. Herzl berharap bahwa orang-orang Yahudi nantinya akan berpindah ke sana dan kemudian dapat membangun kehidupan nasional yang bebas dan mandiri. Herzl mengusulkan Palestina dan Argentina sebagai lokasi yang memungkinkan. Mungkin kita agak kaget dengan penyebutan Argentina selain Palestina yang hendak dijadikan tanah air kaum Yahudi tersebut. Pada masa itu, Argentina memang tidak seperti sekarang. Banyak orang Eropa membayangkan Argentina adalah wilayah yang luas, subur, dan kosong, dan cocok sebagai pemukiman dalam skala besar. Pada 1890-an, Asosiasi Kolonisasi Yahudi yang dibiayai oleh juragan kereta api yang keturunan Yahudi, Baron Maurice de Hirsch, telah memukimkan beberapa ribu orang Yahudi Rusia di Argentina. Di sana, kaum Yahudi membangun sebuah koloni pertanian, mirip seperti yang dilakukan Hovevei Zion di Palestina. Herzl membayangkan bahwa Argentina akan bersedia untuk menyerahkan sebagian wilayah Argentina untuk dijadikan pemukiman kaum Yahudi yang nantinya akan dijadikan negara Yahudi. Pasca diterbitkannya Der Judenstaat, Herzl bekerja keras untuk membuat Zionisme yang semula terfragmentasi dan berjalan sendiri-sendiri menjadi lebih terorganisasi dan efektif. Beberapa bulan setelah penerbitan karyanya tersebut, tepatnya pada 15 Juni 1896, Herzl mengadakan perjalanan ke Istanbul, ibu kota Khilafah Utsmaniyah, untuk bertemu dengan Sultan Abdul Hamid II, dengan tujuan agar mau menyerahkan tanah Palestina sebagai pemukiman kaum Yahudi. Dengan bantuan dari Count Philip Michael von Nevlinsky, seorang tokoh Polandia yang memiliki kontak-kontak di pemerintahan Khilafah Utsmaniyah, Herzl mencoba bertemu dengan sang sultan untuk mengajukan proposalnya secara langsung. Herzl gagal bertemu dengan Sultan Abdul Hamid II, tetapi dia berhasil bertemu dengan beberapa tokoh penting dari pemerintahan Khilafah Utsmaniyah, termasuk Wazir Agung Khalil Rifat Pasha, yang menerimanya sebagai jurnalis yang mewakili koran New Free Press. Kepada Wazir Agung, dia mempresentasikan proposalnya. Dia menawarkan bahwa kaum Yahudi bersedia membayar utang luar negeri dan membantu Khilafah Utsmaniyah mengatasi masalah keuangan, dengan syarat Sultan Abdul Hamid II mau menyerahkan Palestina sebagai tanah air orang Yahudi. Tawaran itu tentu saja tidak dikabulkan. Walaupun begitu, Khilafah Utsmaniyah menganugerahi medali penghargaan Mejidi untuk mengapresiasi apa yang dilakukan Herzl. Pada tahun berikutnya, tepatnya pada 29 Agustus 1897, digelarlah Kongres Zionis pertama di kota Basel, Swiss. Di momen kongres itulah bertemu orang-orang Yahudi yang memiliki kesamaan cita-cita untuk kembali ke wilayah yang diklaim sebagai tanah nenek moyang mereka, Palestina. Orang-orang Hovevei Zion hadir pada kongres itu dan juga elemen lainnya dari kaum Yahudi. Pada kongres itu pula dikukuhkan organisasi Zionis internasional dan kongres menyepakati Theodor Herzl sebagai presiden pertamanya. Sejak dikukuhkannya organisasi ini, ia bekerja keras untuk meyakinkan kaum Yahudi di berbagai belahan dunia untuk segera bermigrasi ke tanah Palestina. Selain itu, organisasi ini juga melakukan lobi-lobi tingkat tinggi kepada negara-negara besar dan orang-orang kaya guna mencari dukungan politik dan finansial untuk memuluskan migrasi kaum Yahudi ke Palestina dan pada akhirnya mendirikan negara Yahudi di sana. Namun, hingga wafatnya Herzl pada 1904 dan menjelang pecahnya Perang Dunia Pertama pada 1914, organisasi ini belum juga mendapat sponsor besar untuk mewujudkan agenda-agendanya. Padahal, dukungan politik dan finansial ini sangat mereka butuhkan untuk menyukseskan agenda-agenda mereka.
Hanya saja, cuma menghabiskan waktu kira-kira 51 tahun. Akhirnya sebuah negara Yahudi berdiri di tanah Palestina pada 1948. Sejak saat itu, malapetaka terus terjadi hingga hari ini.